Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli lagi. Mengapa kok? Apa ya? Kekentalan sama. Itu ada yang lebih licin, ada yang enggak. Soalnya ada yang ngomong ya. Oli kan sama saja. Namanya oli lah, ya licin. Tapi ya faktanya enggak. Faktanya ada beda dari kemampuan licinnya oli. Ada yang ngomong, oh kalau oli mahal pasti licin. Siapa bilang? Jangan asal jeplak kok. Penulis ini jadi salah satu korbannya nih. Yang pertama si Shell Advance Ultra ya itu masih 110. Ini loh seliter 190.000 dan sekarang harganya naik jadi 220.000 per liter. Tapi gak licin. Oli Amsoil Signature itu kurang tinggi apa itu katanya orang-orang kan. Kalau oli yang termasuk tinggi-tinggi itu Amsoil, Mobil One, Liquimoli, ya wis penulis nyoba, namanya nyoba kan, ya enggak masalah toh. Enggak melakukan rekomendasi dulu, nyoba dulu baru direkomendasikan atau enggak. Jadi apa ya, gimana ya, entah di komunitas apa, lingkungan apa, wis pokoknya adalah yang berpendapat bahwa oli itu makin licin kalau ada aditif ini itu gitu ya. Kalau olinya makin mahal makin licin gitu ya. Mereknya luar makin licin lagi. Penulis pernah posting bahwa ya soal polar macam-macam dibuat mainan. Jadi ceritanya dari awal dulu lah. Dari awal ya. Alasan mobil, mesin itu pakai oli itu adalah membuat gesekan itu berkurang. Jadi makin licin. Nah, licin itu apa? Apakah viskositas? Enggak. Licin itu bukan viskositas. Tapi ya, viskositas itu memainkan peranan penting dalam lubricity atau licin enggaknya oli. Nah, sana di stop ya. Jadi lubricity itu bukan viskositas, tapi viskositas itu bisa mempengaruhi lubricity. Lubricity itu bahasa Inggrisnya dari daya licin ya, kemampuan pelicin. Ancer-ancer itu nih. Iki ancer-ancer itu nih pisan.
eh, lubricity itu tidak diwakili oleh aditif, tapi aditif bisa merubah lubricity. Lubricity itu hubungannya dengan friksi, dengan hambatan, dengan apa jenenge, ya friksi kayaknya yang paling cocok ya. Friksinya gede itu nggak licin, friksinya kecil itu licin. Apalagi yang mempengaruhi lubricity. Oh ya, daya polar oli. Jadi kemampuan oli untuk menempel pada logam itu jadi salah satu faktor penting dari lubricity, dari daya licin ya. Pokoknya intinya lubricity itu punya hubungan penting. Sorry apa? Sampai lupa lihat jalan macet. Lubricity itu bisa dipengaruhi oleh aditif, bisa dipengaruhi oleh daya polar bahan olinya, juga bisa dipengaruhi oleh kekentalan. Enaknya teori dulu apa fakta dulu ya? Enaknya fakta dulu, habis itu ke teori. Dari sisi kekentalan, apa makin kental makin lubricity-nya makin bagus? Belum tentu. Apa oli makin encer lubricity makin bagus? Belum tentu. Harus diketahui bahwa lubricity itu mengacu ke semua kondisi, sementara kekentalan itu mempengaruhi hanya sebagian, mempengaruhi bagaimana licin itu terjadi. Yang perlu diketahui adalah untuk menentukan licin atau enggak itu sebenarnya tergantung dari RPM ya, kasarannya ya. Sebenarnya ada banyak faktor ya, seperti tekanan, ya kekentalan oli juga. Ya untuk gampangannya kita cuma memperhitungkan RPM-nya motor dengan kekentalan. Oli yang makin kental itu akan jadi penghambat di RPM tinggi. Jadi kalau jalan di RPM 9000 itu cocoknya yang encer. Kalau olinya kental itu jadi penghambat. Jadi lubricity-nya oli yang kental itu jelek, tapi itu di RPM tinggi. Cerita jadi lain kalau kita bicara di RPM rendah, waktu idle atau waktu jalan eco riding atau jalan di kecepatan nanggung lah, jalan 60-70 gitu ya. Terutama kalau berhenti, kalau idle, mesin idling, mesin standby, itu beban mesin sangat berat. Kecepatan perputaran mesin nggak cukup untuk membuat oli itu melapisi dengan baik. Jadinya oli yang encer itu malah akan jadi hambatannya lebih besar, friksinya lebih besar, nggak licin ketika RPM rendah. Jadi oli encer itu nggak licin di RPM rendah.
Nah, ini yang jadi fokus ketika mobil-mobil dan ya mobil dok sih, motor kan cuma Honda dok yang nyuruh. Ketika mobil-mobil disuruh pakai oli encer. Ketika pakai oli encer, tantangan yang paling berat itu apa? Ya karena di RPM rendah ini logam jadi mudah sekali ketemu dengan logam langsung tanpa ada oli di antaranya. Karena ya itu, kalau olinya encer nggak kuat. Justru di RPM rendah, oli yang lebih licin itu adalah yang lebih kental. Karena sekarang dipaksa encer, makanya ditambahi aditif. Aditif ini gunanya untuk kalau logamnya ketemu langsung dengan logam, jadi terbentuk lapisan kimia yang baru sehingga jadi licin. Jadi ada reaksi kimia karena panas, karena tekanan, itu membentuk lapisan kimia baru yang bereaksi dengan logamnya dan membentuk lapisan licin. Aditif ini ya tentunya kalau yang namanya gunanya untuk mencegah lapisan logam dengan logam, dia nggak akan bikin licin di RPM tinggi. Nggak ada gunanya kecuali kalau pas tekanannya sangat tinggi sekali, itu baru ada gunanya. Jadi itu wes dari sisi kekentalan sama aditif sudah disebut. Padahal penulis niatnya cerita contoh ya, jadi malah teori ya, nggak tahu lah. Nah, kalau dari sisi dari sisi bahan gimana, kan katanya polar gitu akan membuat lebih lebih licin. Gaya polar itu gini, kemampuan adhesi ya antara molekul yang berbeda jenis, berbeda tipe, itu akan membuat kemampuan melapisi oli jadi lebih kuat. Karena bahan olinya itu ya, kalau sifat polarnya kuat itu akan lebih nempel ke logam, maka film strength ini akan lebih kuat juga. Jadi apa sih enak ngomongnya ya, pokoknya gitulah wes. Wes pokoknya kalau olinya itu lebih mudah nempel ke logam, itu lapisan olinya akan lebih kuat. Nah, bahan oli yang berbeda itu akan membuat oli akan ya sulit atau lebih mudah nempel. Bahan yang membuat oli nempel ke logam itu apa? Aromatik ya, satu. Terus dua adalah ester, tiga adalah minyak nabati. Harus diketahui ya, bahwa di oli mesin itu, di bahan oli itu, yang mineral terutama, itu mengandung
eh, bahan oli aromatik, naphtha-tenik, dan parafin. Nggak sempat 0-100 biar tarikannya nggak enak ya, nggak sempat 100 tadi ya. Nah, oli grup 1 itu yang mengandung aromatik yang paling banyak. Sebelum itu sifatnya dulu. Sifat bahan oli yang lebih suka nempel ke logam itu adalah lebih mudah teroksidasi. Itu sifat penting pertama. Sifat penting kedua ya licin itu lubricity-nya bagus. Sifat ketiga solvensi atau daya larutnya bagus, daya pembersihnya bagus. Jadi semua kotoran gampang larut, semua aditif gampang larut, semua kotoran yang di dinding-dinding gampang dibersihkan. Itu sifatnya yang daya polar bagus, karena daya polar bagus kan seneng nempel logam ya. Jadi makanya lebih mudah menghilangkan kotoran, terus lebih mudah membuat kotoran terangkat karena ya adu kuat sama olinya kotorannya itu. Aku tak pengen nempel logam, kotoran-kotoran ngalio, kayak gitulah kira-kira. Nah, gara-gara itu ya aromatik itu jadi lebih mudah teroksidasi. Ester diilok-ilok no karena mudah teroksidasi. Minyak nabati juga disebut lebih mudah teroksidasi. Ya memang faktanya seperti itu. Tapi ya itu licin, larut, bersih. Nah, oli grup 1 punya daya aromatik, sifat punya aromatik lebih tinggi. Tapi karena pinginnya itu pabrik oli itu pinginnya olinya awet, aromatiknya dicoba dikurangi. Caranya apa? Di proses pemurniannya lebih baik. Kalau nggak salah hydrocracking namanya ya. Kalau yang grup 1 mungkin hydro refining, nggak tahu lah wis. Istilahnya macam-macam, prosesnya macam-macam. Intinya kalau secara umum ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 3 plus. Grup 1 itu yang aromatiknya banyak. Grup 2 aromatiknya tinggal sedikit. Grup 3 itu wis aromatiknya hampir nggak ada. Grup 3 plus parafinnya yang makin banyak, naphtha-teniknya makin sedikit. Gitu kira-kira. Faktanya gimana? Faktanya kalau oli mineral ya itu licin. Licin dari sisi ini ya. Dari sisi mencegah bertemunya logam dengan logam. Ya selain itu kebetulan kalau olinya mineral kental, lebih kental karena susah untuk dibuat encer. Bisanya jadi oli 20W40, 10W40 itu wis ngoyo kalau oli mineral. Jadi cocoknya oli yang kental-kental. Sementara oli grup 2, grup 3, grup 4 PAO itu bisa sampai encer, sulit malah dibuat kental. Nah faktanya ya sama-sama 20W50 bisa beda kemampuannya. Belakangnya 50 wis. Kayak ini contohnya Amsoil 10W50, ada PAO-nya, ada ya pastinya nggak mungkin pakai oli grup 1, nggak mungkin pakai mineral ya, oli grup 1 oli mineral.
Faktanya apa? Faktanya kalau RPM rendah, kalau awal baru berangkat suara mesin kasar, nggak kayak kalau pakai oli mineral mesran 20 W50 ataupun mesran B40, nggak kayak gitu. ZDDP-nya juga kayaknya sedikit sehingga nggak halus, nggak kayak Prima XP. Prima XP itu kan kayaknya oli grup 2 ya, sama kayak Enduro. Tapi ini beda lagi dengan apa ya, efek dari viscosity index improver ya. Ini ngomong dari kondisi oli masih baru ya, masih sehari, masih 2 hari, masih 3 hari gitu. Ini sehari pertama, hari kedua suara mesin udah kasar. Beda dengan Prima XP ya. Begitu apa? Saat hari pertama, hari kedua halus suaranya. Pakai meseran super, walau nggak sebaik Prima XP, ya halus lah ya. Nggak sampai bikin keri lah kalau menurut standarnya penulis. Jadi ya itu kalau dari sisi licin enggaknya. Jadi oli itu licinnya beda-beda. Makin mahal belum tentu makin licin. Licin dari sisi apa? Ini kalau habis digeber-geber gini suara mesin lebih halus. Tapi ya tetap kalah dibanding meseran super. Halusnya itu karena kebantu aditif. Jadi aditifnya ini membantu biar waktu RPM rendah lebih halus. Tapi dari olinya sendiri itu nggak licin. Itu. Jadi kalau mau oli licin ya cari yang apa? Ya harus dicari ya. Oli ester itu licin, tapi ya lihat sendiri, lihat dulu esternya berapa persen, karena ada yang cuma 1% ngomong oli ester, paling banter ya 5%. Harus dicoba lah oli satu dengan yang lain, walau SAE nya sama, licin bisa beda, mahal belum tentu licin. Ya sudah gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.